ini kita akan membahas tentang sejarah mengayau suku Dayak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Oke, lanjut. Kayau adalah kata-kata yang sangat angker dan menjadikannya sangat menakutkan bagi masyarakat yang belum mengenalinya. Menurut pandangan orang Dayak, kepala itu adalah memiliki kekuatan supernatural yang sangat tinggi dan juga sebagai simbol tertingginya, serta status sosial seorang dalam masyarakat apabila semakin banyak mendapatkan kepala. Bahkan dalam tradisi adat Dayak Kenayan, apabila seseorang tersebut memiliki banyak kepala hasil mengayau, maka akan berhak memiliki taring macan kumbang di telinga. Di sebagian daerah Kalimantan ini, kehormatan tersebut bisa diberikan dengan cara membuat motif tato khusus. Biasanya semakin banyak hasil kayau itu bisa dilihat dari mandaunya, terutama Dayak di daerah Kalteng atau Kalimantan Tengah, yaitu ketika semakin banyak rambut di hulu mandau dan juga semakin banyak tato yang ia punyai, seperti tato melingkar. Biasanya para panglima yang memiliki tato tersebut. Sebenarnya kayau itu sendiri tidak seperti apa yang masyarakat selama ini tarifkan. Adapun para penulis-penulis menyatakan bahwa kayau itu adalah pemburu kepala. Sebenarnya tidak, tetapi bila dikatakan demikian karena kayau itu sendiri hakikatnya adalah bukan memburu, namun lebih tepat dikatakan hukum sebab akibat. Di tatanan masyarakat Dayak, karena ketika dia berbuat, maka dia yang menanggung dari akibat perbuatannya tersebut. Yang dimana tujuan tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan tersistematis, dan dalam tujuan tersebut tidak bisa asal-asalan. Ini yang dikenal dengan sebutan putang atau Dayak Katingan. Adapun jenis kayau menurut versi Kapuas atau Dayak Ot Danom dan Katingan atau Dayak Katingan, keluarga atau subsuku Dayak Ngayau adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayau tabuh. Kayau tabuh adalah di mana ketika ada suatu perperangan memang mengharuskan mereka untuk memotong kepala, dan atau karena keterpaksaan sehingga memang dilakukan seperti itu. Kenyah pada zaman sebelum penjajahan ataupun misionaris datang ke Pulau Kalimantan. 2. Kayau asang. Kayau asang adalah keinginan seseorang untuk mencari kekuasaan dan kekuatan, atau hanya ingin mencari status sosial yang lebih tinggi di dalam tatanan sosial masyarakat. Seperti kita ketahui dalam sejarah perjalanan Amai Daun, Dayak Ut Danom, Kapuas, dan Kalteng. Oke, yang ketiga, kayau adat. Kayau adat adalah seperti yang kita ketahui selama ini, adalah pertama untuk suatu upacara tiwah, maka harus ada kepala manusia untuk sebagai syarat pelengkap tiwah. Yang dimana fungsinya itu sendiri adalah untuk menjadikan yang kena kayau tersebut sebagai budak di alam nirvana. Upacara tiwah itu sendiri adalah upacara pengangkatan tulang belulang orang yang sudah mati untuk dipindah ke sandung, yang dimana tujuannya itu sendiri adalah untuk menyempurnakan perjalanan orang yang sudah mati tersebut ke dalam alam nirvana ketujuh. Kayau adat karena menghina penyang seseorang yang di dalam masyarakat adat tersebut, terutama masyarakat adat Dayak Kalteng, karena memang ini disebut dengan pali dan bisa mendatangkan kekuatan langsung dari Ranying Hatala langit bagi si pengkhianat tersebut. Begitu juga dengan kampung halaman yang selama ini dia huni tersebut, dan karena penghinaannya tersebut maka dia biasanya akan dihukum oleh ketua adat dengan memenggal kepala. Yang terpenting, perhatian ini hanya terjadi pada zaman dahulu saja,
Kalau untuk zaman sekarang, setelah perjanjian Dayak di Tumbang Anoy, hal tersebut sudah tidak pernah lagi terjadi. Yang keempat adalah Kayau Hapalas. Maksud di sini adalah di mana Hakayau tersebut mempunyai tujuan untuk balas dendam akibat kekalahan yang terjadi selama perperangan yang pernah terjadi dan atau pembalasan dendam akibat suku yang lain pernah mengayau masyarakat suku tersebut. Namun setelah kolonial Belanda masuk dengan berbagai cara pula mereka melakukan agar Hakayau tersebut tidak terjadi. Karena itulah salah satu hal menakutkan bagi kolonial Belanda pada saat itu dan juga menjadi penghalang bagi Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Sehingga mereka melakukan pendekatan terhadap para sesepuh Dayak atau ketua adat untuk menyepakati agar hal tersebut tidak terjadi dan melalui politik etis kolonial Belanda atau VOC yang akhirnya melahirkan kesepakatan Tumbang Anoy. Pemerintah Belanda juga mendekati etnis Dayak dengan cara yang halus dan tidak berperang, tapi mereka menguntungkan, maka tidak heran diberi nama Borneo atau lahir baru. Namun setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan agar Hakayau tersebut tidak lagi dilaksanakan, bukannya Dayak tidak bisa mengayau lagi, tapi justru tambah menguatkan posisi Dayak dan semakin membuat pertahanan Dayak pada zaman itu semakin kuat. Mereka pun akhirnya benar-benar dan pelan-pelan meninggalkan Pulau Kalimantan karena takutnya yang bertubi-tubi oleh penduduk pribumi. Perjanjian Tumbang Anoy ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat penting yang ada di Pulau Kalimantan ini. Karena perjanjian inilah persatuan suku Dayak semakin dalam dengan filsafat rumah bentang. Inilah ulasan tentang sejarah mengayau atau kayau suku Dayak. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita.